Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani Kohilai, NIM 2018-48088. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk menunjang UAS mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS di SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apakah kalian semua sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Alhamdulillah semuanya siap ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Apa kabar kalian semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Yes. Apakah semuanya hadir hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir. Ibu akan mengambil absen ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah: 1. Siswa mampu melakukan identifikasi masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Pelajaran kita pada pagi hari ini tentang tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Anak-anak, sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kalian tahu nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Ayo kita sama-sama membaca bacaan berikut ini. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Besar penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama, tanam benih atau biji padi yang dimasukkan ke dalam karung kuning dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih ditanam di lahan sementara. Bibit telah siap dipindahkan, tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal air dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Beras atau padi, sagu, dan singkong adalah beberapa di antaranya. Di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga, pisang, seledri, tebu, atau lainnya. Pilihlah salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian semua. Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut. Pertanyaan kalian harus dapat menjawab rasa ingin tahu kalian. Kalian membuat kelompok dan besok kita akan diskusi ya anak-anak. Oke, mari kita sama-sama baca teks berikut ini dan isilah tabel yang ada di samping ini. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut.
Pantai ada yang landai dan ada ya pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Sampai jumpa kembali.